Bismillahirrahmanirrahim. Senyawa XeF2 mempunyai struktur geometri berikut. Di sini ada Xe terikat dengan 2F. Berarti PeI-nya ada 2. PeB-nya ada PeB pasangan elektron bebas. Kita hitung PeB itu dari atom pusatnya saja ya. 1, 2, 3. PeB-nya 3. Pertanyaannya, carilah struktur geometri yang sama dengan XeF2. Berarti PeI-nya harus 2, PeB-nya harus 3. Mana nih yang sama? Kita lihat yang A, SF2. Berarti PeI-nya 2. Di sini PeI 2 semua ya. Sekarang tinggal mencari PeB-nya. Kita cari PeB-nya apakah 3? S itu golongan 6A, maka valensinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terikat dengan 2F. F, 1, 2. Nah, berarti di sini PeB-nya ada 2. Bukan A jawabannya ya. Sekarang yang B, IF2-. I itu golongan 7. Valensinya ada 7. 7A itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terikat dengan 2F. Oke, kita gambarkan F. 1, 2, terikat 2F. Kemudian ada min di sini. Min berarti terjadi penambahan 1 elektron. Kalau minnya 1 berarti 1 elektron ya. 1 min. Nah, tambahin 1 min sini. Oke, sekarang kita hitung. Ada berapa PeB-nya? 1, 2, 3. Jawabannya B ya. F2-. Lanjut, reaksi pembakaran etana terjadi sebagai berikut. C2H4 ditambah dengan 3O2 menjadi 2CO2 plus 2H2O. Volume gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran 50 mili etananya 50 mili dengan 300 mili oksigennya 300 mili. Pada suhu dan tekanan yang tetap adalah, nah di sini yang ditanya volume gas karbon dioksida. Caranya kita bandingkan volume dengan koefisien. Carilah yang paling kecil. 50. Koefisien 1, berarti 50 dibagi 1, 50. Kemudian 300, koefisien 3, 300 bagi 3, 100. Berarti 50 dengan 100, mana yang lebih kecil? 50 ya, berarti menggunakan 50. Kalau di sini 2CO2, berarti koefisien yang ditanya, yaitu koefisien karbon dioksida, 2 dibagi dengan koefisien yang diketahui. Tadi kan yang dipakai itu yang 50, karena angka yang paling kecil 50 daripada 100, gitu kan ya. Jadi 2 per 1 dikali 50. Jawabannya adalah 100 mili. B jawabannya ya. Soal berikutnya, ini tentang rumus empiris. Rumus empiris itu kebalikan dari rumus molekul. Rumus yang paling sederhana itu empiris. Suatu senyawa organik mengandung unsur C, H, dan N. Ada C, H, N. CX, HY, NZ. Nah, kita nggak tahu nih koefisiennya berapa. Pembakaran 1 mol senyawa tersebut, pembakaran berarti ditambah dengan oksigen. Kalau pembakaran selalu ditambah dengan O2 di bagian reaktan. Karena kalau pembakaran itu butuh udara, oksigen dalam hal ini ya. Menjadi menghasilkan 6 mol karbon dioksida ditambah 4 mol H2O ditambah 2 mol NO2. Nah, di sini pembakaran dalam 1 mol. Di soal udah 1 mol, berarti 6 mol CO2. Kita bisa menulis mol sama dengan koefisiennya. 6, kemudian
4 mol H2O. Berarti koefisiennya 4. 2 mol NO2, koefisiennya 2. Sekarang kita hitung, C-nya ada 6. Berarti X ini 6, Y. Hidrogen di reaktan ada 4 dikali 2, 8. Berarti Y-nya 8. Sekarang Z-nya, Z ini milik N. N-nya ada 2. Jadi rumusnya C6, H8, N2. Nah, kalau kita melihat ini, C6H8N2, ini bisa dibagi lagi. Berarti dia bukan paling sederhana. Maka ini disebut dengan rumus molekul. Bukan yang paling sederhananya molekul. Kalau yang paling sederhananya gimana? Ya kita bagi. Di sini pembagiannya berarti 2 ya, dibagi 2 yang paling kecil. Jadi C3H4N. Ini jawaban dari rumus empiris. Jadi jawabannya adalah C3H4N. A yang jawabannya. Oke, lanjut. Campuran gas helium, neon, dan argon memiliki tekanan 1 atm. Jika dalam campuran terdapat 2 mol gas helium dengan tekanan parsial 0,5 atm, jumlah seluruh gas dalam campuran tersebut adalah, berarti di sini ada helium banding neon banding argon. Heliumnya ini 2 mol. Per tekanannya 1 atm total. Kalau tekanan parsial heliumnya 0,5. Nah, berarti neon sama argon supaya sama dengan 1 atm kan totalnya harus 1 atm ya. Helium sudah 0,5, supaya 1 atm berarti di sini juga 0,5. 0,5 ditambah 0,5 1 ya. 0,5. Sekarang kita cari X-nya dulu, di sini berapa X-nya. Maka tinggal dibanding aja. X sama dengan 2 dikali 0,5 per 0,5. Jawabannya adalah 2 mol. Nah, 2 mol ini nilai X. Yang ditanya jumlah seluruh gas. Berarti 2 mol ditambah dengan 2 mol. 2 mol tambah 2 mol. Jawabannya adalah 4 mol. B ya.